Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita berjumpa kembali ya sahabat-sahabat sekalian dengan saya Asrid Widodo. Kali ini kita akan membincangkan mengenai masalah yang sering ya, menjadi bahan perdebatan di masyarakat, terutama ketika tiba bulan Ramadan, yakni eh, pada waktu sholat tarawih ya, ada amalan yang dikerjakan oleh masyarakat, yakni membaca sholawat di antara dua rakaat dua rakaat sholat tarawih. Bagaimana pandangan para ulama tentang masalah ini? Ya, mari kita bahas bahwasanya memang masalah membaca sholawat itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, ahli ilmu. Mereka sudah membahasnya lebih dulu daripada kita ya. Misalnya kita lihat ya, pendapat dari Al-Kasani ya, ini seorang ulama mazhab Hanafi, dan kitabnya Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i itu beliau menjelaskan bahwa itu sunnah hukumnya ya, bagi seorang imam juga tentu bagi makmumnya membaca uh, doa-doa ataupun tasbih tahlil ya kan, sholawat pada Nabi ya, itu sunnah hukumnya menurut Imam Al-Kasani. Sehingga bagi mereka yang mengikuti pendapat ini, maka ya mereka punya panutan bahwasanya memang ada imam yang mensunnahkan. Nah, sementara itu yang lain misalnya Al-Mardawi yaitu juga mengatakan la yukrahu ad-du'a ya, tidak dimakruhkan ya, membaca doa-doa di celah-celah ya ba'da tarwihataini ya, setelah salam dari dua rakaat tarawih itu ya. Tapi Ibnu Aqil itu memakruhkan ya. Sementara itu dari kalangan madhab Syafi'i ya, Al-Lamah, seorang ulama besarnya Al-Lamah Ibn Hajar Al-Haytami, ketika ditanyakan tentang hukum membaca sholawat di antara ya, tarawih itu, beliau menjawab bahwasanya ada dua. Yang pertama, bagi yang menganggap bahwasanya itu merupakan sunnah yang Nabi contohkan secara khusus, maka ini menjadi perbuatan bid'ah yang tidak usah kita lakukan. Tetapi kalau orang itu menganggap ini bukan sunnah yang khusus yang mesti dilakukan pada saat itu, maka tidak masalah. Misalnya kita tetap meyakini bahwasanya Nabi memerintahkan membaca sholawat, dan sholawat itu tidak hanya dalam satu keadaan, satu tempat, satu waktu. Nah, masih mutlak ya, kapan, di mana tuh kita masih membolehkan itu, meyakini itu diperintahkan. Maka ketika kita baca ya di celah-celah sholat tarawih ya setelah salam itu, maka itu tidak masalah, tidak bid'ah. Inilah yang diamalkan oleh para kaum muslimin yang mengikuti madhab Syafi'i ya. Artinya ya tergantung kepada tujuannya. Kalau memang kita meyakini itu sunnah Nabi yang memang di situ harus dibaca, maka itu menjadi bid'ah. Tetapi kalau kita tetap meyakini bahwa sholawat ini dimanapun masih mutlak, hanya kita baca setelah sholat tarawih itu, maka tidak masalah ya, tidak bid'ah ini. Sementara ulama lain ya, ini Ibnul Hajj ya, dari kalangan mazhab Maliki, ini dengan tegas mengatakan itu bid'ah yang harus kita jauhi. Nah, karena itu bagaimana sikap kita? Sikap kita ya karena kita nih hidup bermasyarakat yang majemuk ya, yang mungkin berbagai latar belakang, berbagai pendapat, maka ya kita ambil jalan tengahnya ya. Bagaimana kita tetap beribadah sambil menjaga persatuan. Misalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada kalanya kita ini perlu meninggalkan pendapat kita demi menjaga persatuan umat Islam. Bagi yang tidak mengakui kebolehannya atau menganggap bid'ah bahkan sholawat itu, ya cukup ya diam saja, tidak usah ikut membaca ya, ikut raweh imamnya saja. Atau barangkali mereka yang apa tuh yang mengamalkan juga menghargai mereka yang tidak mau mengamalkan, sehingga kita indah dalam kebersamaan ataupun dalam perbedaan. Nah, lain hanya kalau kita mungkin tinggal di satu komunitas ya, satu masjid yang satu paham saja, maka itu bisa kita terapkan bersama-sama. Tapi kalau di masyarakat yang di situ banyak ragam ya latar belakang masyarakat, maka kita harus ambil jalan tengah yang damai. Ya, yaitu tadi ya kita yang memang tidak sholawatan ya sudah,
hargai saja karena semua punya pedoman, punya imam yang diikuti. Dan para imam itu tentu saja mereka namanya juga imam, ilmunya tidak perlu diragukan lagi. Siapa yang meragukan ilmunya? Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya kan, atau Ibnu Hajj, atau Al-Kasani ya. Mereka ulama besar semua kan. Nah, karena itu sekali lagi mari kita jaga kan. Tidak usah lagi menjadi polemik ini bid'ah ini bukan, sehingga menjadi perpecahan di suatu masjid. Kita niat beribadah justru membawa perpecahan, kan tidak elok. Nah, maka ya sekali lagi bagi yang tidak mau ya sudah, tinggal hormati ya, diam-diam saja, ikut rawehnya saja ya. Nah, demikian juga yang mengamalkan ya sebaiknya juga menghargai mereka yang tidak mau mengamalkan. Saya demikian ya, ya, kutipan para ulama ya, tentang masalah sholawatan diantara tarawih ini kan. Ya, kesimpulannya adalah Imam Al-Kasani dari kalangan madhab Hanafi itu mensunahkan atau menyunahkan ya. Sementara Ibnu Aqil itu memakruhkan ya kan. Dan Al-Mardawi itu mengatakan tidak makruh ya. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami ulama besar Al-Allamah ini beliau mengatakan ya tergantung tujuannya. Kalau menganggap itu tempat khusus untuk selawatan maka itu bid'ah. Tapi kalau tidak, tetap meyakini kesunahan sholawat itu di manapun ya, di berbagai tempat dan waktu ya, hanya waktu celah-celah tarawih itu dibacakan ya, nah, maka ini tidak menjadi bid'ah. Kemudian Ibnu Hajj itu dengan tegas mengatakan ini bid'ah yang harus dijauhi. Nah, jadi kita mari jaga persatuan ukhuwah Islamiyah walaupun kita berbeda-beda. Jangan sampai masjid malah menjadi perseteruan di antara jamaahnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.